Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Waduh, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oh ya guys, jadi di video kali ini mungkin gue bakal ngajakin kalian lebih santai, relax, dan karena gue mau sharing pengalaman gue untuk melatih mental gue gitu kan terhadap di saat gue lagi bermain kripto ataupun saham ataupun apapun itulah. Intinya gue benar-benar mengatur emosional gue gitu kan dalam melakukan bertindak gitu. Karena guys, di luar sana kebanyakan orang tuh sedikit stres gitu kan. Karena kenapa? Karena mereka selalu ikut-ikutan gitu kan. Tidak pernah riset sendiri, tidak pernah tidak pernah menanya kepada dirinya sendiri bahwa gue masuk gak ya gitu kan. Jadi dia seakan-akan, kebanyakan kita tuh kayak gitu. Kita lihat dari TikTok, kita lihat dari YouTube, kita lihat dari Instagram, kita lihat di Facebook segala macam, terus euforianya, terus lagi hype-hype-nya gitu kan. Banyak teman-teman lu yang ikutan di sana, teman SD lu, teman SMP lu, atau teman kerja lu gitu kan. Dan psikologis lu seketika pikirannya adalah takut ketinggalan. Ngerti nggak? Nah ini sebenarnya yang gue sedikit mau cerita pengalaman gue, cara gue mengendalikan itu semua dan mengambil tindakan ketika lagi market mau dia naik atau mau dia turun seperti itu. Jadi gue harap ini sebenarnya bermanfaat gitu kan. Tapi gue nggak tahu ada yang denger atau enggak, dan ada yang sependapat atau enggak, ada yang merasa kayak terbantu atau enggak. Gue nggak tahu. Pada intinya di video kali ini gue benar-benar menceritakan cara gue atau pengalaman gue secara pribadi, agar misalkan gue lagi mau masuk nih, gue lagi mau nyerok nih gitu kan, gue benar-benar akan melakukan sesuatu hal gitu kan. Ada tradisi gue gitu kan, ada ritual gue sendiri sebelum gue tuh nyerok sesuatu gitu kan, seperti itu. Jadi ya gimana ya. Oke, jadi tadi pembukaan gue seperti itu. Jadi kita tuh kebanyakan psikologisnya tuh memang karena terbentuknya suka kepo. Kita tuh orang Indonesia tuh suka kepoan. Dan yang kedua adalah orang Indonesia tuh sering banget takut ketinggalan. Nah oke. Nah tapi pas dia masuk di dalam dunia kripto, ternyata dia tuh masuknya di pucuk gitu kan. Dan pas harganya turun jebol ke bawah, udah langsung nyalain, wah gara-gara Lucy, wah gara-gara Lucy, wah gara-gara Lucy. Nah tuh kan orang Indonesia tuh kayak gitu. Oke guys, jadi ini pengalaman gue secara pribadi. Ketika misalkan gue mau nyerok sesuatu gitu kan, gue tuh nggak pernah, misalkan nih gue lagi buka laptop atau lagi buka HP, terus gue lihat trading gue di chartnya gitu kan, atau mau kalian di Hotbit atau mau di TradingView kalau misalkan yang profesional gitu kan. Tapi gue tuh selalu ngasih tahu ke kalian untuk di pemula untuk di Hotbit aja, atau di Pucoin atau di Get.io segala macam gitu kan, untuk pemula banget gitu. Nanti kita bakalan beralih ke step yang lebih naik lagi gitu kan, karena memang marketku sebenarnya awalnya itu adalah market YouTubeku tuh market yang orang baru terjun dalam dunia cryptocurrency. Semoga terbantu gitu kan, karena takutnya mereka tuh kebanyakan FOMO segala macam gitu kan, seperti itu. Oke, jadi gue tuh kalau misalkan mau nyerok nih, gue tuh sebenarnya lagi lihat HP gitu kan, wah lagi turun nih gitu kan, 7% atau 8% gitu. Nah kadang tuh gue sebenarnya nggak ngelakuin serok langsung seketika itu, enggak gitu kan. Gue tuh benar-benar kayak simpan HP, oke, terus gue lagi pergi sejam kemana gitu keluar, atau gue atau gue nge-gym gitu kan, atau gue lagi baca-baca buku, atau gue dengerin musik segala macam. Benar-benar gue heningkan dulu pikiran gue, karena gue takutnya ketika gue masuk terus ada yang mempengaruhi diri gue gitu kan. Pas gue masuk di situ nanti bakalan sakit hati guanya gitu, nanti kayak gue nyalain orang, ngerti nggak? Tapi kalau misalkan ketika mood gue sendiri yang bergerak untuk udah gue serok nih di sini nih gitu kan, jadi gue nggak bisa nyalain siapa-siapa. Nah gue tuh kayak gitu tipikalnya gitu kan. Serius, gue tuh benar-benar yang kayak orang, oke, gue tenangin diri gue dulu, oke. Dan memang sebelum itu memang gue udah prediksi kalau misalkan memang dia turun sejam kemudian, contoh nih, pas gue lihat HP di angka 7% penurunannya gitu kan. Tapi memang gue udah pasang target bahwa kalau misalkan dia turun di lewat 10%, oke, otomatis gue bakalan serok nih
25% uang gue gitu kan. Seperti itu, gue tuh tipikal orang kayak gitu guys. Jadi please tolong banget hindarin, kalau misalkan kalau kalian mau ngambil keputusan, hindarin kata emak lu, orang tua lu, adik lu, yang terutama yang cewek gitu kan. Seriusan, kalau emak gue tuh kalau misalkan gue lagi duduk, wadah serok aja gitu kan, mumpung lagi murah kayak gitu. Adik gue, sikat lah bang, sikat kayak gitu kan. Jadi kayak jadi gue tuh selalu ngunci kamar gue. Pokoknya nggak ada yang pengaruhin gue lah untuk mengambil tindakan. Gue tuh kayak gitu. Nah, atau misalkan analogi sederhananya, kalau misalkan lu tahu nggak kenapa gue nggak percaya banget sama omongan perempuan? Lu tahu nggak sih? Coba deh kalau lu misalkan lihat perempuan gitu kan, lu ajak ke mall ya, atau pasangan kalian atau pacar kalian gitu. Kalau misalkan mata cewek itu ya guys ya, kalau dia udah lihat harga diskon atau harga murah, itu pasti benar-benar kayak wah kesempatan nih, pokoknya harus ambil, pokoknya harus beli segala macam. Tahu-tahu pas udah dikumpulin, buset banyak banget kayak gitu kan. Ini bukan promo sih, iya promo gitu kan. Cuma kan kalau mikir-mikir ngambil banyak kayak gini, jangan lah. Nanti kalau misalnya dia besoknya nambah promo lagi, misalkan kan biasanya kok toko-toko retail tuh bulan ini promo 50% gitu kan. Terus kalau misalkan market lagi nggak laku gitu kan, besoknya tuh ditambah tulisan kecil, ditambah 25%. Nah, kadang tuh cewek tuh sakit hati kayak gitu. Dia beli 50% banyak nih di bulan ini, pas bulan depan diajak ke mall lagi, ya tuh yang gitu kan, ya nambah lagi 25% yang kayak gitu guys. Jadi kadang tuh gue nggak bener-bener nggak bisa percaya sih omongan perempuan gitu. Kadang kalau misalkan gue mau ngambil tindakan, nggak pernah. Nah seperti itu ya. Atau kalau gue mau yang kedua, yang gue mau tekanin ke kalian, kalau misalkan market lagi turun seperti itu, jangan pernah all in ya. Ini kesalahan fatal banget nih kalau misalkan kalian all in gitu kan. Jadi kalau misalkan market lagi turun seperti itu, kalian usahakan belinya tuh nyicil 25%. Misalkan uang kalian 1 juta rupiah, otomatis ambil 25%-nya, otomatis 250.000 gitu kan. Nah udah masuk itu, tek. Nah pas dia turun lagi, misalkan tadinya harga 10, lu beli 25%, tek. Ternyata dia turun menuju ke 13%. Lu mau serok lagi, beli lagi 25%, tek. Tahu-taunya market lagi turun lagi tuh, tek. Kayak gitu kan, 25% lagi ambil kayak gitu. Pas dia naik, lu profit, misalkan lu profit dari angka 10, terus dia naik menuju ke dia ngepam lah gitu kan, dia menuju ke 5% gitu kan. Kan tadi 10 kan penurunannya gitu kan, lu serok di 10. Nah pas dia naik di 5 gitu kan, dia 5%, otomatis lu cuan 5% dong gitu kan. Nah udah, kalau misalkan lu merasa kayak udah cuan atau fee-nya segala macam, atau lu mau ngepam pas dia ngepam 10 atau 15% segala macam, nah disitulah kalian atur tuh manajemen keuangan kalian. Pokoknya emosional kalian itu harus benar-benar kayak jangan pernah gampang terpengaruh oleh orang lain. Udah simple, easy. Udah, kalau misalkan kalian habis buka TikTok nih, wah raca nggak boleh ketinggalan, wow kayak gitu kan. Wah akhirnya lu beli segala macam. Please jangan ya, jangan. Kalau misalkan habis kalian lihat di TikTok terus kalian udah merasa kayak gue kayaknya pengen beli deh, udah simpan HP lu pergi lakukan aktivitas apapun, mau ke dapur, masak, makan, apa segala macam. Terus kalau misalkan lu udah lupa, berarti udah jangan beli dulu gitu kan, karena itu nanti lu kemakan emosional yang euforia itu yang gue bilang gitu kan. Seperti itu guys ya. Jadi bener-bener ya. Atau kalau misalkan kalian belajar dari segi keuangan, gue kan sebenarnya konten gue tuh awal-awal tuh ya masalah keuangan kan. Jadi kalau misalkan kalian punya uang atau pengen membeli sesuatu, please tahan. Atau misalkan kalian pergi ke mall gitu kan, kalian pengen celana, kalian pengen beli sesuatu hal yang menurut lu pengen tambah gitu, lu hari itu jangan lu beli, oke? Jangan lu beli. Lu simpan 7 hari, kasih waktu deadline 7 hari. Kalau misalkan lu merasa bahwa lu butuh itu selama 7 hari itu, otomatis kalian harus beli gitu kan. Tapi kalau misalkan 7 hari, selama 7 hari terus kayak biasa aja tuh, gue nggak butuh banget, berarti itu hanya keinginan lu gitu kan. Nah gua takutnya kalian di dalam dunia cryptocurrency, lu tuh takut ketinggalan, terus lu tuh cuma pengen keinginan lu, gue pengen gue pengen nyetok ini deh gitu kan. Tapi kecuali kalau misalnya lu nyetoknya jangka panjang, oke, 5 tahun 10 tahun ke depan, it's okay lah gitu kan. Wajar lah kalian beli
saat itu. Tapi ya setidaknya lu bisa tahan-tahan. Kalau misalkan lu udah sejam kemudian terus 2 jam kemudian nggak megang HP, nggak ada, udah tenang diri lu, nggak ada yang mengaruhi lu diri lu, terus abis lu lihat lagi, terus fundamentalnya lu riset, lu baca, lu buka youtuber lain segala macam. Jadi kalau misalkan lu optional gitu kan, misalkan lu lagi nggak ada waktu untuk pergi kemana jalan-jalan segala macam, lu buka 10 akun video youtuber, udah banding-bandingin tuh tentang pembahasan misalkan Raja, Shiba Inu segala macam gitu kan. Tapi yang agak realistis ya gitu kan, agak realistis kalian ambilnya. Habis itu kalau misalkan kalian merasa oke, kayaknya fundamentalnya bagus, terus worth it, gue masuk di sini, oke segala macam. Nah udah, jadi kalian nanti kalau misalnya ada apa-apa nggak bisa nyalain orang gitu kan. Jadi kalian tuh kayak oke, ini resiko yang gue ambil, tapi ketika gue cuan nanti resiko keuntungannya juga itu buat gue. Seperti itu. Jadi gimana ya, kalau misalkan kalian mau ngikutin gaya gua, kalau misalkan mau mengambil tindakan ya semoga aja bermanfaat gitu, karena benar-benar jujur ini adalah cara gua ketika gua lagi bermain di dalam cryptocurrency. Benar-benar emosional gua, ego gua, psikologis gua benar-benar gua rem. Jadi benar-benar gua nggak mau kena FOMO, benar-benar gua nggak mau ada bahasa kayak gua takut ketinggalan. Gua benar-benar ilangin itu deh. Yang penting gua tahu fundamentalnya, gua udah riset, gua udah kayak mikir cuan gua nanti segini. Jadi target gua nanti segini. Nanti pas dia turun gua nanti seroknya segini. Kalau udah semua itu udah fix, lu udah aman dari segi mental gitu kan. Jadi tinggal mau dia naik, mau market lagi naik, mau market lagi down parah, lagi turun parah, it's okay. Kita tuh kayak biasa aja, market tuh kayak biasa aja gitu kan. Karena ingat guys, jadi dalam dunia cryptocurrency hari ini bisa naik, besok bisa turun banget, oke? Jadi jangan pernah merasa takut ketinggalan gitu, enggak mungkin. Dan ingat, kalau kalian sudah udah lama di dalam dunia cryptocurrency, itu tuh dalam setahun itu ada kuartal guys ya. Kuartal hari ini misalkan di bulan Januari sampai Maret gitu kan, kuartal pertama dia tuh pasti naiknya cuma 1 kali yang menyentuh ATH baru kayak gitu guys. Jadi tunggu aja pas dia turun lagi lu baru serok gitu. Jangan pas lagi di pucuk-pucuk lu nyerok. Aduh, nanti lu tunggu di kuartal kedua, nunggu 3 bulan lagi guys ya. Kalau lu nyangkut 3 bulan kan stres, uangnya lu pakai, akhirnya ujung-ujungnya apa? Cut loss kayak gitu. Makanya kebanyakan stres seperti itu ya. Oke, itu aja sih sebenarnya pembahasan. Ya, gua harap pembahasan seperti ini bermanfaat buat kalian, dan ini hanya sharing secara pribadi gua gitu kan. Mungkin di teman-teman lain mungkin punya kebiasaan sendiri sebelum mengambil tindakan. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita sharing-sharing bareng gitu kan. Apakah kalian sependapat kayak gua atau sealiran kayak gua dalam mengambil tindakan atau optional gitu kan, atau apalah segala macam. Ya, silakan tulis di kolom komentar. Siapa tahu cara kalian untuk mengambil tindakan itu bisa bermanfaat, dan gue pasti baca banget, sumpah. Gue baca semua komen-komen kalian. Gila, gokil. Amazing sekali ini, woy. Udah gitu aja pembahasan kita kali ini, dan semoga bermanfaat. Ya, titip salam sama keluarga kalian, dan jangan lupa sebelum kalian close video ini, tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya, dan dapat salam dari gue, Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.